Jadi kalau kita kedatangan tamu atau saudara kita yang sakit terus datang minta doa, terus kita menggunakan asma-asma Allah atau kita menggunakan Al-Quran, itu terus tidak boleh. Nah, ini lucu gitu. Jadi menurut saya semua itu tergantung niat. Jadi baik dan buruknya itu ya tergantung niat. Kalau niat kita memang baik, kita niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara kita yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enggak apa-apa kan gitu. Ya siriknya di mana kan gitu. Jadi jangan sampai dikebiah-uyah lah. Jadi kita itu harus saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Jangan sampai dibentur-benturkan gitu. Kalau menurut Kang Wiji seperti itu. Jadi kalau salah ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita hidup ini yang terpenting kan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita membantu satu sama lain. Kalau ada saudara kita yang sakit, kalau memang kita mampu ya kita doakan, kita bantu, kita doakan, itu kan tidak salah. Yang terpenting niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menggunakan doa. Jadi kalau ada yang sembuh itu semuanya atas kemurahan Allah. Jadi kita yakin kepada Allah, kita usaha. Jadi orang sakit itu usaha datang ke pengobatan alternatif, itu usaha. Ikhtiar datang ke dokter itu juga usaha. Jadi kita ini dikasih akal, dikasih pikiran itu untuk berusaha. Jadi bukan kita cuman pasrah, kita memang punya Allah, tapi kita juga harus berusaha. Jangan sampai dikebiah-uyah. Jadi dengan sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah, jangan sampailah. Kita itu harus guyub rukun, cinta damai. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan, mungkin kalau ada yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya. Jadi kalau Kang Wiji ini bukan ahli kitab, bukan kiai, bukan ustaz, tetapi Kang Wiji cuman orang yang paling buruk, panjenengan orang yang paling baik, dan Kang Wiji hanya belajar menjadi orang yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kita orang yang beradab, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, dan punya akhlak yang baik. Jadi tidak mencari kesalahan orang lain dan tidak merasa diri kita paling benar. Itu saja ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa guyub rukun, cinta damai. Jadi sekali lagi Kang Wiji, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hari ini panjenengan semuanya, Kang Wiji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sukses semuanya dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Wiji pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat subscriber, lovernya Kang Wiji atau channel 86 dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin.
Salam santun, salam rahayu, rahayu untuk semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tersambung tali silaturahmi dan bisa menjadi saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, Kang Uji bisa menyapa dengan panjenengan semuanya, dengan dulur-dulurku semuanya, dengan saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya, pokoknya doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa tersambung tali silaturahmi, doa berdoa, saling mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja sahabat, di video kali ini saya membahas tentang pengobatan ibu daya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya apabila nanti ada perkataan saya kurang berkenan di hati ini panjenengan semuanya. Mungkin ada yang salah atau yang kurang berkenan di hati ini panjenengan semuanya. Kang Uji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di video kali ini saya membahas tentang pengobatan ibu daya. Jadi sebelumnya saya ucapkan salam persaudaraan dari Kang Wijanto untuk ibu daya dan untuk saudaraku yang berada di daya di Kalimantan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tersambung tali silaturahmi dan mudah-mudahan ibu daya beserta keluarga mudah-mudahan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau menurut Kang Wiji, Bu Ida Daya ini adalah orang yang sangat baik sahabat. Ya, orang yang sangat baik, beliau suka menolong ya. Dan pengobatannya pun juga sukarela, terkadang dikasih, kadang juga ada yang gratis. Dan lah, orang yang suka menolong seperti ini loh, masih juga ada yang menghujat, masih juga ada yang menghina gitu. Dan ada yang bilang pengobatannya itu biasa-biasa saja, dan ada juga yang oknum yang bilang itu semua itu adalah trik dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya budaya adalah orang yang baik. Jadi ayolah kita ini satu NKRI, kita itu guyub rukun, cinta damai. Jadi jangan sampai hati kita dipenuhi oleh kebencian dan mempunyai penyakit hati. Dan jangan sampai merasa diri kita ini adalah orang yang paling benar ya. Jadi kalau diri kita paling benar, merasa diri kita ini paling tinggi, paling benar, itu nanti melihat orang sedikit-sedikit ya salah. Melihat seseorang nanti sedikit-sedikit ya buruk, tidak ada benernya. Jadi jangan sampai merasa diri kita ini orang yang paling baik. Jadi ayolah kita guyub rukun, cinta damai. Jadi satu NKRI itu harus guyub rukun, cinta damai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Jadi kalau ada saudara kita melihat malah ada yang punya kelebihan atau
apapun itulah, suka menolong dan sebagainya, itu kita malah senang, bukan malah menghujat. Nah, kalau di media sosial itu sangat kejam. Terkadang demi viewer kita naik, demi konten kita naik, kita rela menginjak orang lain. Jangan sampai. Dan mudah-mudahanlah kita semuanya, kita sama-sama menggunakan media sosial, mudah-mudahanlah kita gunakan sebaik-baiknya dengan karya kita sendiri, dengan apa yang kita bisa, ya kita karya sendiri tanpa kita menyenggol orang lain. Dan kalau memang ada saudara kita yang mungkin ada yang bersalah, ada kalau ada yang salah, ya kita, kalau kita mampu, ya kita ingatkan dengan cara yang baik. Kalau kita mampu, kita ingatkan dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu, ya kita doakan, bukan malah menghujat sana sini, mengirim opini, nanti malah ujungnya hujat ke kebencian. Jangan sampai gitu. Karena saya sendiri juga pernah mengalami seperti Ibu Daya itu, saya sendiri juga pernah mengalami sahabat. Jadi terkadang niat kita baik belum tentu diterima dengan baik. Niat kita baik belum tentu diterima dengan baik. Terkadang niat kita baik, niat kita menolong, terkadang ya sok pintar, sok baik, sok yes, gitu. Seperti itu. Jadi tidak semua niat baik itu diterima dengan baik. Tapi ya kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak sakit hati. Kalau kita menolong karena manusia, nanti pasti sakit hati. Kita dikatakan dukun aja, nanti pasti sakit hati. Nanti ada yang sakit minta doa kepada kita, misalnya ada orang sakit minta doa, nanti kalau orang yang tidak suka itu nanti ya dikatakan dukun. Jadi kita dikatakan dukun ya tidak apa-apa. Nah, dukun itu, makanya kalau ada orang yang bilang itu dukun itu kalau nggak nyabul ya penipu. Dukun yang bagaimana dulu? Apalagi kalau kita orang Jawa ya, dukun itu ada dukun suwu, ya, dukun bayi, ya, dukun pijat. Jadi tidak semuanya terus dukun itu jelek, tidak. Ya, kalau kita katakan dukun ya apa-apa, itu terserah yang mengatakan. Yang terpenting niatnya kita untuk mendoakan kepada saudara kita yang sakit. Nah, sekarang ini kalau ada saudara kita yang sakit terus minta doa kepada kita, terus kita membaca asma-asma Allah, itu terkadang ada yang bilang sihir. Nah, jadi terkadang ada yang bilang kalau datang ke dukun itu musyrik. Terus kita memakai asma-asma Allah itu, apapun itu tidak diperbolehkan. Apa iya terus kita mendoakan itu terus dengan kita nyanyi gitu kan, ya enggak. Kita menggunakan asma Allah, kita menggunakan Al-Quran. Tapi ada juga yang bilang kalau kita mendoakan atau apapun itu kita